Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rani Ditasari dengan NIM 220304277. Di sini saya akan menyelesaikan tugas UAS saya atau tugas akhir saya pada mata kuliah Komunikasi Bisnis dan Digital. Pada materi pertama, kita akan membahas mengenai keterampilan presentasi bisnis. Membangun keterampilan presentasi bisnis baik untuk efektivitas adalah kunci kesuksesan. Komunikasi yang baik menggunakan visual yang tepat merupakan mempengaruhi keterampilan pada presentasi bisnis. Dan pentingnya keterampilan presentasi dalam dunia bisnis yang kompetitif, kemampuan untuk menyampaikan ide dan informasi dengan jelas dan persuasif adalah kunci untuk memenangkan kepercayaan klien dan mitra bisnis tersebut. Lalu bagaimana sih komunikasi efektif dalam presentasi bisnis ini? Nah, komunikasi yang efektif melibatkan penggunaan bahasa tubuh, intonasi suara, dan kejelasan pesan untuk memastikan bahwa pesan yang disampaikan dapat dipahami dengan baik dan jelas oleh audiens tersebut. Dalam keterampilan presentasi bisnis, tentunya kita memiliki struktur-struktur tersebut. Yang pertama, tentunya adanya pendahuluan, isi utama, dan kesimpulan. Lalu, bagaimana sih teknik menyampaikan presentasi bisnis secara persuasif? Tentunya kita dengan menggunakan gerakan bahasa tubuh yang tepat, sajikan data dalam bentuk grafik, serta kita berikan testimoni tentang pelangganan yang akan kita presentasikan dalam materi tersebut. Nah, lalu setelah itu penggunaan visual dan media dalam presentasi bisnis. Presentasi bisnis yang menggunakan gambar, video, atau media lainnya dapat membantu menarik perhatian audiens dan mempertahankan minat mereka sepanjang presentasi yang kita jelaskan. Nah, tentunya bagi kita yang tidak terbiasa dengan presentasi, tentu kita merasakan rasa yang sangat gugup. Sebenarnya rasa gugup ini hal yang wajar untuk kita alami, tapi bagaimana sih cara menyikapinya? Tentunya kita harus menyiapkan diri dengan baik, terutamanya terus latihan yang cukup dan berfokus pada penyajian materi yang akan kita sampaikan untuk sedikit mengurangi rasa gugup tersebut. Lalu bagaimana sih orang-orang yang bisa menyampaikan presentasi bisnis dengan percaya diri dan profesional? Ya, tentunya itu mereka memiliki pengetahuan yang besar dalam topik pembahasan yang akan mereka presentasikan. Dengan begitu, mereka juga banyak berlatih tentang pembawaan presentasinya, maka mereka bisa menyampaikan presentasi dengan baik dan jelas serta percaya diri. Dalam komunikasi interpersonal dan kelompok, kita memiliki ciri-ciri komunikasi interpersonal. Yang pertama, bahasa yang digunakan bisa formal dan informal, dan yang kedua, memakai media tertentu seperti telepon, ponsel, dan email. Yang ketiga, dilakukan 2 orang atau lebih, dan yang keempat, bersifat terbuka dan komunikatif. Lalu, adanya efektivitas komunikasi interpersonal. Yang pertama, keterbukaan, yang kedua, empati, yang ketiga, sikap mendukung, yang keempat, sikap positif, dan yang kelima, kesetaraan. Pada komunikasi interpersonal dan kelompok ini kita memiliki klasifikasi terbagi menjadi 2 kelompok. Yang pertama adanya kelompok primer, yang kedua adanya kelompok sekunder. Lalu setelah itu adanya bentuk komunikasi pada kelompok yang terbagi menjadi 2 juga. Yang pertama ada komunikasi kelompok kecil, dan yang kedua adanya komunikasi kelompok besar. Lalu setelah itu fungsi komunikasi kelompok terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama adanya fungsi menjalin hubungan sosial, yang kedua fungsi pendidikan, yang ketiga fungsi persuasi, yang keempat fungsi pemecahan masalah dan pembuatan keputusan, dan yang terakhir yang kelima fungsi terapi. Nah, untuk materi selanjutnya yaitu mengenai negosiasi bisnis. Apa sih negosiasi bisnis ini? Negosiasi bisnis merupakan keadaan di mana 2 atau beberapa pihak saling mempengaruhi atau bertransaksi untuk kepentingan pihaknya dalam menjalankan bisnis. Tujuan idealnya adalah
dalam mencari win-win solution agar semua pihak diuntungkan, karena pastinya tidak ada pihak yang ingin dirugikan. Walaupun realitanya tidak semua negosiasi selalu ideal, di mana ada pihak yang merasa diuntungkan dan ada pihak yang merasa dirugikan. Terlepas dari itu semua, negosiasi ini sesungguhnya untuk mencari titik tertentu antara dua pihak atau lebih. Lalu setelah itu, ciri-ciri pada negosiasi bisnis. Yang pertama tentunya melibatkan individu atau perwakilan perusahaan minimal jumlah 2 orang. Lalu kemudian perundingan dilakukan karena memiliki ancaman konflik, adanya tawar-menawar atau tukar-menukar, atau biasa disebut sebagai barter. Lalu setelah itu dilakukan secara tatap muka. Kemudian topik yang dibahas adalah sesuatu yang kemungkinan terjadi di masa depan. Lalu yang terakhir, akhir perundingan harus menghasilkan kesepakatan yang diambil oleh pihak-pihak terlibat. Lalu tujuan negosiasi bisnis ini tentunya untuk mencegah terjadinya konflik yang bisa meningkatkan risiko usaha, lalu mencapai kesepakatan atau perjanjian yang bisa menguntungkan semua pihak. Setelah itu menciptakan kerjasama untuk mencapai tujuan masing-masing perusahaan, lalu memberikan pemahaman terkait kondisi perusahaan dari pihak yang terlibat. Yang terakhir, menambah sekaligus mempererat relasi antara perusahaan. Lalu di negosiasi bisnis ini kita memiliki tahapan melaksanakannya. Ada 5 tahapan. Yang pertama perencanaan dan persiapan, yang kedua menentukan aturan, yang ketiga pemaparan tujuan, yang keempat melakukan tawar-menawar, dan yang kelima menerapkan keputusan. Lalu setelah itu jenis-jenis negosiasi bisnis. Terdapat 3 jenis-jenis negosiasi bisnis. Yang pertama, negosiasi berdasarkan pihak yang terlibat. Yang kedua, negosiasi berdasarkan situasi. Yang ketiga, negosiasi berdasarkan untung dan rugi. Lalu setelah itu kita memiliki strategi negosiasi bisnis, yang dimana kita memiliki ada 5 strategi seperti pada gambar tersebut. Untuk materi selanjutnya yaitu tentang etika dalam komunikasi bisnis. Pengertian etika merupakan suatu pemahaman mengenai tindakan yang benar dan salah. Etika memberikan panduan apakah suatu perilaku tertentu dapat digolongkan perilaku bermoral atau tidak bermoral. Peran etika ini memberikan dorongan dan mengajak setiap individu guna bersikap yang kritis dan bersikap rasional dalam rangka mengambil keputusan berdasarkan pendapatnya sendiri dan bisa untuk dipertanggungjawabkan secara baik. Lalu etika juga mampu memberikan pengarahan kepada masyarakat guna berkembang menjadi sebuah masyarakat yang teratur, tertib, dan damai, serta sejahtera dengan mematuhi seperangkat norma yang berlaku guna terwujud kesejahteraan sosial dan ketertiban. Lalu etika memiliki macam-macam, ada 2 macam-macam etika. Yang pertama, etika deskriptif. Etika deskriptif ini berusaha meneropong secara kritis dan rasional mengenai sikap dan perilaku manusia sebagai sesuatu yang bernilai. Lalu yang kedua adanya etika normatif. Etika normatif ini berusaha menetapkan sikap dan pola perilaku ideal yang seharusnya dimiliki oleh manusia. Lalu faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku, yang pertama adanya tabiat atau pembawaan, yang kedua akal pikiran atau rasio, dan yang ketiga hati nurani. Lalu setelah itu faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan etika ditentukan oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu keadaan dari manusia itu sendiri, yang meliputi kognitif seperti pemahaman ajaran agama dan kecerdasan, serta latar belakang efektifnya seperti motivasi, minat, sikap, konsep diri, dan kemandirian. Lalu faktor eksternal ini keadaan yang berasal dari luar diri manusia, yang meliputi pendidikan di lingkungan keluarga, pendidikan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Salah satu aspek yang turut memberikan saham
dalam terbentuknya sikap dan perilaku manusia adalah faktor lingkungan. Lalu setelah itu, materi selanjutnya atau materi yang terakhir mengenai teknologi digital dalam komunikasi. Nah, apa sih teknologi digital ini? Teknologi digital ini merupakan suatu alat yang tidak lagi menggunakan tenaga manusia secara manual, tetapi pada sistem, lebih tepatnya pengoperasian otomatis dengan sistem komputerisasi atau format yang dapat terbaca oleh komputer. Situs jaringan sosial yang digunakan seperti Facebook, Twitter, Wordgrips, atau Blogger dan MySpace. Lalu, pelaksanaan teknologi informasi dalam komunikasi ini seperti otomatis kantor, berbagi informasi dengan karyawan, bertukar informasi, tetap terhubung dengan konsumen, kolega, dan penyuplai. Lalu setelah itu menjalin kerjasama atau berkolaborasi, menciptakan dan menggabungkan suatu produk dan jasa. Lalu setelah itu menghemat biaya, kemudian memudahkan akses informasi dan komunikasi, lalu yang terakhir berinteraksi dengan konsumen dengan baik. Lalu setelah itu adanya manfaat mempelajari penggunaan teknologi informasi dalam komunikasi bisnis ini. Terdapat 4 manfaatnya. Yang pertama, memperoleh, mengenal serta mengerti definisi teknologi informasi. Lalu yang kedua, memperoleh, mengenal serta mengerti fungsi teknologi informasi dalam komunikasi bisnis. Lalu yang ketiga, memperoleh, mengenal serta mengerti alasan penggunaan teknologi informasi dalam komunikasi bisnis. Dan yang terakhir, memperoleh, mengenal serta mengerti penggunaan teknologi informasi dalam komunikasi bisnis. Lalu, pada teknologi digital dalam komunikasi ini, kita memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan teknologi digital ini terdapat 3 pembahasan. Yang pertama tentunya data yang terkirim dari satu tempat ke tempat lain tidak terpengaruh cuaca buruk dan noise, karena data yang tertransmisikan dalam bentuk sinyal digital. Dan yang kedua, berbagai tipe sistem komunikasi tersedia dan dapat terpakai. Dan yang terakhir, biaya perawatan lebih rendah karena lebih praktis dan stabil. Itu merupakan kelebihan teknologi dari digital. Sedangkan kekurangan teknologi digital yang dapat kita alami ada 3. Yang pertama, kesalahan yang mungkin terjadi pada saat mengubah sinyal analog ke digital atau digitalisasi. Dan yang kedua, kemungkinan tercurinya data digital yang penting seperti nomor rekening, data pekerjaan, dan lain-lain oleh hacker ataupun virus. Dan yang terakhir, yang ketiga, membuat ketergantungan yang berlebihan pada penggunaannya, yang dapat menghambat kemampuan empati dan sosial secara nyata. Sekian penjelasan dari materi pertemuan 9 sampai dengan 15. Mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan tentang materi tersebut. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.